Assalamualaikum pemirsa, senang sekali kami kembali menjumpai Anda. Tentunya masih dengan program yang sama, yaitu Sapa Kandidat. Ya pemirsa, Pilkada Kota Probolinggo 2024 ini semakin dekat, di mana Tada Today kembali hadir dengan program Sapa Kandidat. Dan dalam program ini kami menyapa para tokoh yang siap maju sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Probolinggo. Kali ini Tada Today berkesempatan menyapa seorang politikus juga. Masyarakat sudah tidak asing dengan beliau ini karena saat ini beliau sudah gencar sekali menyapa masyarakat ya, yaitu Mas Fernanda Zulkarnain. Beliau ini adalah Ketua Partai Golkar Kota Probolinggo sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo yang bakal maju sebagai calon wali kota Probolinggo. Baik, Assalamualaikum Mas Nanda. Waalaikumsalam Mbak Maya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sudah mulai turun ya ke masyarakat, sudah mulai menyapa masyarakat, Sudah mulai turun. Ini kalau sama Mas Nanda ini kita agak susah ini ya untuk mematchingkan waktunya gitu. Beliau ini kesibukannya waduh luar biasa pemirsa. Janjian kapan baru dapat ACC-nya seminggu kemudian. Kenapa Mas lagi sibuk ya? Ya memang kan kita ada beberapa kegiatan secara bersamaan. Selain saya juga masih pimpinan DPRD aktif. Kita juga ketua partai yang dalam ini konsolidasi dengan provinsi dan pusat tuh sering mendadak. Tuh, yang ketiga juga ya kita sering turun ke bawah ke masyarakat. Gitu ya. Jangan-jangan lagi sibuk juga cari figur wakil wali kota nih Mas. Oke, kita skip dulu, itu kita bahas nanti gitu. Ya baik, Mas Nanda, Pilkada 2024 ini kan bakal menjadi kali kedua ini bagi Mas Fernanda Zulkarnain untuk kembali mencalonkan diri sebagai calon wali kota Probolinggo. Nah Mas, kali ini yakin bisa menang Mas? Yakin. Kita bersama kan Mas Nanda ini menjabat sebagai wakil ketua DPRD saat ini. Dan informasinya beredar banget bahwasanya di periode selanjutnya ini Mas Nanda ini akan didapuk sebagai ketua DPRD kota Probolinggo. Nggak sayang Mas meninggalkan kursi ketua DPRD-nya? Atau gimana? Insya Allah kita yakin. Yakin ya Mas ya? Ya. Kan Golkar sudah pasti mendapatkan jatah ketua DPRD. Alangkah sempurnanya pada saat nanti kepala daerahnya pun dari partai yang sama sehingga lebih mudah untuk komunikasi. Sehingga jalan-jalan kegiatan-kegiatan dan visi misi pemerintah daerah, wali kota nanti bisa lebih mudah diserap oleh DPRD dan ke masyarakat nantinya. Baik. Melihat dari semangatnya Mas Nanda ini patut kita dukung dan beliau sudah bertekad bahwasanya yakin pasti bisa menang. Semoga dimudahkan nantinya. Amin. Baik, mayoritas warga kota Probolinggo ini sudah mengenal ya sosok Fernanda Zulkarnain. Siapa yang tidak kenal putra dari seorang pengusaha sekaligus politisi kawakan yaitu Pak Zulkifli Holik. Tapi dalam kesempatan ini warga kota Probolinggo perlu nih diberitahu sedikit lebih detail tentang riwayat Mas Fernanda. Mas Fernanda lahir dan dibesarkan di mana sih dulunya Mas? Saya lahir di kota Probolinggo. Besar? Sekitar 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Besar pun di kota Probolinggo. Saya baru keluar dari kota Probolinggo itu SMA ya. Karena di keluarga saya, bapak saya adalah seorang pengusaha yang memang jarang di rumah. Dia bekerja full time. Ibu saya adalah full time seorang ibu yang menjaga putra-putrinya semua. Jadi begitu. Di keluarga kami memang wajib seluruh putra-putrinya bapak saya itu SMA itu harus keluar kota. Jadi memang kita mulai sejak dini dididik untuk bisa mandiri. Jadi semua adik saya yang perempuan pun SMA-nya di luar kota. Jadi saya sampai SMP di Probolinggo, saya SMA-nya di Surabaya. Dulu SMP mana itu Mas? SMP 1 Probolinggo. Oh, SMA-nya berarti di Surabaya ya? SMA-nya SMA 1 Surabaya. Oh, begitu. Jadi Mas Nanda ini anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Dari 5 bersaudara ya? Tengah-tengah berarti Mas ya? Tengah-tengah. Cowok yang paling kecil. Cowok yang paling kecil. Baik, Mas, ini kalau kita melihat Mas Nanda ini dibesarkan dalam lingkungan seperti apa sih Mas? Kita ketahui kan bahwasanya figur dari Pak Zulkifli ini kan seorang pengusaha. Nah, apakah di sini semua anak-anaknya itu dituntut untuk menjadi pengusaha atau kita ketahui bersama bahwasanya saat ini Mas Nanda jadi politikus ya? Gitu. Gimana Mas? Malah tidak semua
dididik oleh bapak saya untuk menjadi seorang pengusaha. Jadi memang bapak saya itu sejak kecil sudah menanamkan di masing-masing dari kami. Jadi dari kecil kakak kami yang pertama itu ya sudah kamu nanti jadi pengusaha aja, neruskan papa gitu. Nah yang kedua itu disetkan dari kecil itu kamu nanti jadi tentara. Gitu. Nah yang saya nomor 3 itu kebetulan disuruh di bagian yang IT. Karena bapak saya bicara 40 tahun lalu itu sekitar 20 tahun lalu bicara nanti IT ini besar di Indonesia. Jadi harus ada keluarga kita yang sekolah menguasai IT gitu. Nah adik saya yang perempuan itu juga kamu hukum ya nanti ya untuk menjaga keluargamu. Jadi memang dari kecil kita dididik untuk selalu bersama. Gitu. Dan 90% dari mereka itu sekarang jadi seperti arahan bapak saya. Baik, Mas Nanda ini kan dibesarkan dari 5 bersaudara, kemudian backgroundnya kan beda-beda ini Mas. Beda-beda. Kemudian punya kenangan apa Mas yang kemudian tidak bisa terlupakan dan ini menjadi modal Mas Nanda buat maju ke depan gitu. Semangat, ini ibaratnya semangat deh buat Mas Nanda gitu. Apa Mas yang tidak bisa dilupakan dalam keluarga? Kenangan seperti apa? Ya kalau di masa remaja saya sama ya dengan teman-teman lainnya lah. Masa-masa remaja saya kira sama. Kan perubahan kita itu pada saat kita memasuki masa-masa kuliah. Ya keluar remaja, kuliah itu kan kita punya tanggung jawab yang berbeda-beda kan. Kebetulan menurut saya itu saya memiliki tanggung jawab yang paling besar menurut saya. Mungkin kakak saya berbeda. Kenapa? Karena saya yang diminta bapak saya untuk bisa kuliah di luar negeri. Gitu. Jadi itu yang menurut saya yang jadi paling bukan keinginan dari Mas Nanda untuk bisa keluar negeri itu kemarin? Bukan, awalnya bukan. Jadi bapak saya yang cerita kumpul keluarga itu, bapak saya bicara, saya masih ingat, papa pingin salah satu anaknya papa itu lulusan luar negeri. Ya kebetulan waktu itu kakak saya yang pertama tidak mungkin sudah pegang usaha. Yang kedua seorang TNI juga tidak mungkin. Ya tinggal saya yang baru lulus SMA waktu itu. Gitu. Jadi ya mau tidak mau ya saya menyanggupi itu. Seperti itu. Nah di situ ya banyaklah jalan-jalan cerita yang menurut saya yang membentuk karakter diri saya. Karena tidak mudah ya kita bisa fake di negara orang itu Mas ya? Tidak mudah, tidak mudah. Saya kurang lebih hampir 7 tahun. 7 tahun di luar ya? Saya S1, S2 di luar negeri juga sempat bekerja di sana juga. Memang tidak mudah, apalagi namanya seorang pengusaha kan, pengusaha itu naik turunnya kan tinggi, usahanya kadang-kadang turun, usahanya naik. Saya waktu semester 4, nah ini bapak saya sekarang masih ada bisa ditanyakan, semester 4 tuh saya sempat tidak dikirimi biaya tuition ya, tuition tuh biaya semester ya, biaya semester itu tidak dikirimi, terlambat lah. Biasanya saya tiap 6 bulan dikirimi untuk bayar kuliah, itu belum terkirim. Saya telepon bapak saya, lupa kok belum dikirim. Bapak saya bicara, sudah saya kirim. Bahasanya apa gitu? Oh iya loh kok lama ya, saya ngecek bank itu sampai 1 bulan. Ternyata memang belum, kakak saya ngabarin. Udah, kamu pulang saja, kata gitu. Kamu pulang aja. Pada saat semester 4 itu ya? Semester 4. Semester 4 mau ke 5, mau bayar yang ke-5. Pertengahan jalan kamu pulang aja. Itu sudah 1,5 bulan. Kok nggak masuk bank yang di Amerika, saya marahin. Biasanya seminggu udah nyampe, kok ini 1 bulan lebih nggak nyampe gitu. Karena saya telepon bapak saya selalu bicara sudah dikirim. Nggak enak mungkin Mas ya, nggak mau anaknya mungkin kecewa, seperti itu. Sampai kakak saya yang telepon saya, pulang aja kamu, itu papa belum ngirim katanya. Nah di situ saya tidak mau ya harus mencari jalan lah. Saya mencari jalan, saya berusaha, saya juga mencari beasiswa dan lain-lain. Sampai akhirnya saya dapat beasiswa itu. Seperti itu. Dan tidak mudah kalau kita di Jakarta tinggal pulang, ya mohon maaf naik truk, ikut gratis sudah bisa nyampe di kota kami lagi. Ini kan di luar negeri, nggak mungkin betul. Saya tiba-tiba pulang. Baik, luar biasa ya Mas. 7 tahun di negeri orang, jadi itu tidak mudah. Bagaimana beliau menceritakan bahwasanya sempat di semester 4 itu ada kendala keuangan ya, yang mengharuskan mungkin pulang, tapi jenengan tidak memilih pulang ya Mas, tetap fake ya. Dengan usaha apapun itu agar bisa bertahan hidup. Tidak memilih pulang. Wah, ya itu modal besar itu. Nah, kita berlanjut ke rencana Mas Nanda untuk kembali berlaga di Pilkada Kota Probolinggo, Mas. Melihat Kota Probolinggo ini sebagai kota dengan potensi apa sih Mas? Kemudian yang berkeinginan atau membuat Mas Nanda saya ingin maju menjadi calon wali kota di Probolinggo. Sebenarnya potensi di Kota Probolinggo itu apa yang dilihat dari seorang Firlanda Julkarnain? Kalau kebanyakan orang bicara bahwa Kota Probolinggo ini adalah kota transit ya.
Kota transit itu di mana orang hanya singgah sebentar. Itu yang rencana akan kami berusaha untuk merubah itu. Jadi mereka tidak singgah sebentar, tapi mereka singgah lebih lama. Kan seperti itu. Dari mana? Ya dari perindustrian kita. Saya yakin walaupun area kota ini kecil, tapi kita bisa memiliki perindustrian yang cukup bagus, yang bukan hanya menjadi penopang, tapi semua ada di sini. Kenapa? Karena kita sudah punya sekarang port di utara kita kan punya, ya kan, kita punya Tanjung Tembaga itu, kita punya port itu hal yang signifikan. Dan kita punya jalan lintas utara, jalan yang menghubungkan nasional lintas utara, dan sekarang kita punya tol. Nah itu kita bisa. Kenapa? Kalau industri kita maju, tentunya pengangguran akan semakin sedikit. Otomatis semakin sedikitnya pengangguran, kemiskinan bisa kita kurangi dengan signifikan. Dan tentunya perekonomian akan jalan. Pada saat kemiskinan berkurang, perekonomian di kota akan jalan. Orang kalau sudah bekerja, punya uang, pastilah pingin ngajak istrinya, ngajak anaknya, ayo marung, makan di warung ini. Nah itu. Jadi UMKM tetap kita tumbuhkan, wajib. UMKM itu menjadi penopang perekonomian kita. Nah, ditambah lagi dilanjutkan dengan industrial estate, itu akan bisa jauh lebih baik lagi. Baik. Jadi sudah jelas ya, Mas Nanda ini melihat bahwasanya Kota Probolinggo itu adalah meskipun kota kecil, potensinya ternyata bisa dikembangkan lebih besar lagi. Gitu. Jadi ya semoga nanti jika beliau memang kemudian diberikan amanah oleh masyarakat, hal-hal itu bisa terwujud. Gitu. Baik, Mas, apakah kebijakan pembangunan yang dijalankan selama ini sudah mengarah ke pengembangan potensi yang dimiliki Kota Probolinggo? Kalau Mas Nanda melihat ya, kita ketahui kan Mas Nanda ini seorang wakil DPRD, tentu juga ada hal itu mungkin yang bisa dilihat dari semacam itu, pembangunan itu. Ya, kalau setiap pemimpin kan punya program prioritas sendiri-sendiri. Ya. Saya tidak bicara terlalu detail terhadap pemimpin yang sebelumnya, karena beliau pasti punya program prioritas sendiri. Bisa jadi menurut saya ini a priori, menurut dia ini prioritas, kan seperti itu. Sebenarnya kembali lagi yang bisa menilai adalah masyarakat. Seperti itu. Cuman menurut saya Kota Probolinggo harusnya bisa jauh lebih baik daripada masa yang lalu, daripada masa saat ini. Harus bisa lebih baik. Harus bisa lebih baik. SDM kita harus kita perbaiki. Bagaimana cara memperbaiki SDM? Ya, dengan kita bisa melihat bagaimana tingkat pendidikan warga kita. Kita sudah punya universitas tidak? Seberapa besar cakupan universitas yang ada di Kota Probolinggo? Lah ini harus kita pikirkan bersama. SDM kita perbaiki, lapangan pekerjaan kita perbaiki, insya Allah Probolinggo bisa jauh lebih maju. Dan saya yakin kita akan bisa lebih maju daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin, ya rabbal alamin. Baik, Mas Nanda, dengan modal 7 kursi di DPRD Kota Probolinggo, apakah di sini Partai Golkar masih akan menjalin koalisi, Mas, dengan partai lain, khususnya untuk memenangkan Pilkada Kota Probolinggo 2024 ini? Ya memang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Golkar sekarang tinggi, ya? Tingkat puncak-puncaknya menurut saya. Baik di nasional mau sampai tingkat daerah sama ya, sampai meningkat daerah, ya. Kita meningkat. Di Kota Probolinggo kita juga memenangkan pemilu 2024 yang kemarin ya. Ini sejarah kita mulai era reformasi, 24 tahun Kota Probolinggo baru sekarang Golkar menang bisa dalam pemilu ya. 7 kursi ya. Cuman memang saya bicara mulai dari awal, komitmen saya adalah merangkul seluruh elemen masyarakat, baik partai politik, elemen agama, masyarakat pada umumnya, para lembaga kemasyarakatan, kita rangkul semuanya. Ayo kita bangun kota ini bersama-sama. Jadi kalau tiket kita punya, tapi untuk membangun komunikasi kita terus membangun komunikasi. Yang penting visi misinya sama. Itu yang paling penting. Yang penting visi misinya sama. Iya, berarti dengan kata lain tidak hanya partai politik yang diajak untuk membangun komunikasi, Mas ya, untuk kemudian bisa diajak bersama-sama meraih kesuksesan di Pilkada Kota Probolinggo. Nah, tapi Mas, saat ini perlu tahu juga ini masyarakat, apakah di sini dengan dinamika partai politik yang ada saat ini di Kota Probolinggo, sudahkah menjalin komunikasi politik dengan partai-partai lain, Mas? Sudah, kita sudah roadshow ya. Hampir ke semua partai kita sudah roadshow yang menurut kami ya ingin Kota Probolinggo ini bisa lebih baik kembali ya. Kita sudah komunikasi, kita juga sudah ada beberapa partai yang mencapai tahap-tahap puncak komunikasi juga ya.
Itu sudah mulai mesra ya menuju koalisi, Mas. Menuju ya bisa dikatakan begitulah. Ya, bisa dibilang gitu. Ya, jadi bisa dikatakan begitu. Ada berapa partai politik yang kemudian diajak silaturahmi pada saat itu, Mas? Waktu kita keliling itu kalau tidak salah 6 partai politik, kita datangi. 6 partai politik kita datangi. Jadi, kita juga komunikasi dengan beberapa elemen masyarakat lainnya gitu. Ya mungkin Mbak Amel kan tahu kami yang paling terakhir untuk mendeklarasikan untuk maju. Jadi kami tidak asal dari awal maju, tidak. Kami ingin mendengarkan aspirasi masyarakat. Nah, jadi kami ingin berhitung betul bagaimana nanti Golkar ini ke depan bisa bermanfaat tidak untuk masyarakat pada saat kita maju nantinya. Begitu. Baik. 7 kursi, tapi kita perlu tahu, Mas, tentang sosok siapa nih yang akan mendampingi Mas Nanda nanti pada Pilkada Kota Probolinggo. Seperti apa sosok yang dipengen oleh seorang Fernanda Zulkarnain khusus untuk wakil wali kota ya, Mas ya? Apakah dari figur partai politik atau masyarakat pada umumnya atau seperti apa, Mas? Saya rasa bisa dari semua kalangan ya. Bisa dari semua kalangan, cuman kan kalau dari partai politik dia punya langkah lebih ya. Tapi bukan berarti yang tidak berpartai politik itu tidak mampu, bukan berarti seperti itu. Kita membuka komunikasi dengan semua kalangan. Semua warga kota yang memang merasa mampu, kita berkomunikasi dengan mereka bagaimana Kota Probolinggo lebih baik ke depannya. Jadi pertanyaan sejauh ini sudah menemukan sosoknya, Mas? Atau masih belum? Atau masih penjajakan? PDKT lah. Kalau penjajakan ya, penjajakan sudah kita lalui. Kalau penjajakan PDKT saling kenal itu sudah kita lalui. Sekarang ini beberapa kita sudah saling kenal berarti orangnya di lingkungan beliau gitu loh. Sudah tahap bagaimana visi misi ke depan bisa kita jalankan, wujudkan bersama. Sudah pada tahap itu. Bukan saling mengenal, sudah lalu kalau saling mengenal. Kita kenal semua sudah. Gitu. Kalau udah saling mengenal, karena sudah kenal, jadi pembicaranya sudah lebih kepada bagaimana membangun Kota Probolinggo ke depan. Yang penting ojo ke susu. Ojo ke susu, katanya Mas Fernanda. Jadi, karena ke susu itu kalau kata Mas Fernanda, pamali ya, Mas ya? Pamali. Dan kita tahu kan banyak, karena ini bersifatnya politis, setelah jadi antara wali kota dan wakil wali kota itu pecah kongsi. Itu banyak terjadi di daerah. Saya tidak ingin seperti itu. Saya ingin kita sudah sepakat berdua, kita berdua sampai akhir di masa jabatan kita. Sehingga yang kasihan masyarakatnya nanti. Yang bingung masyarakatnya. Kalau ada pecah kongsi antara wali kota dan wakilnya, yang bingung masyarakatnya. Yang rugi juga masyarakatnya. Saya tidak ingin itu terjadi. Iya. Jadi ibarat rumah tangga, pasangan suami istri itu harus sehidup semati ya, Mas ya. Komitmennya dipegang. Komitmennya dipegang. Baik. Mas Fernanda ini sebagai wakil rakyat maupun sebagai calon wali kota tentu sudah sangat sering turun langsung menemui masyarakat. Apa sih suara atau aspirasi yang sering disuarakan oleh masyarakat, Mas? Yang paling sering didengar sama Mas Fernanda? Sebenarnya kelompok masyarakat itu punya aspirasi yang berbeda. Insya Allah saya turun hampir di semua kelompok masyarakat itu di Kota Probolinggo. Yang jadi paling mereka digaungkan oleh mereka atau keinginan mereka seperti apa, Mas? Tentunya yang paling banyak itu mereka ingin kesejahteraan ya. Kesejahteraan mereka meningkat. Itu yang perlu diprioritaskan. Yang perlu diprioritaskan kesejahteraan itu ya dari mungkin mereka tidak punya pekerjaan sehingga tidak punya penghasilan. Nah itu yang pertama. Jadi pekerjaan itu yang paling penting. Bagaimana kita bisa membuka inovasi untuk membuka lapangan pekerjaan. Itu. Yang kedua adalah mereka tuh enggak neko-neko, ingin aman. Kayak zaman dulu yang penting sejahtera, aman, selesai. Sejahtera. Emang saat ini nggak aman, Mas, di Kota Probolinggo? Ya aman itu banyak maknanya aman. Maknanya aman itu banyak. Mereka ingin katakanlah antara selatan dengan tengah maupun utara itu ketimpangannya tinggi. Ketimpangannya tinggi. Banyak terjadi masalah kriminalitas di selatan. Loh kenapa? Nah berarti kan tidak aman. Seperti itu. Jadi wajar mereka minta itu ya. Kalau secara detail ya petani ingin bagaimana pupuk ini bisa mereka subsidi. Terus naiknya pajak kan signifikan. Pajak lahan, pajak sawah itu signifikan naiknya. Nah itu yang masukan-masukan. Tapi intinya sejahtera dan aman. Sejahtera itu mereka bisa beli makan. Mereka tidak muluk-muluk. Mereka tidak mau beli mobil, tidak. Mereka bisa beli makan untuk sehari-hari, untuk keluarganya. Nggak bingung ya, Mas, untuk kebutuhan sehari-harinya aja ya. Kebutuhan pokok mereka ya, betul, dasar ya. Betul. Itu baik. Aman dan sejahtera. Aman dan itu yang perlu diprioritaskan kalau dari versi Mas Fernanda.
Mas Fernanda ini sudah sering turun sosialisasi ke masyarakat. Bagaimana kemudian respon dari masyarakat, Mas? Ya alhamdulillah. Jadi kami pun akhirnya memutuskan untuk maju adalah berkat dorongan yang kuat dari masyarakat. Jadi pada saat kami tidak mendeklarasikan dengan menunggu, itu malah masyarakat bertanya-tanya kepada kami. Jadi alhamdulillah sebagian besar dari mereka ya memang ingin bahwa ya kata mereka itu wis wayahe untuk ada perubahan yang lebih baik. Berani itu lebih baik ya, Mas ya. Kalau saya lihat di tagline-nya Mas Fernanda itu berani lebih baik ya, betul gitu ya? Berani lebih baik. Ayo, berani lebih baik. Iya, sedikit menyinggung tadi di awal sudah sempat saya sentil juga. Mas Fernanda ini kan digadang-gadang mau jadi ketua DPRD, Mas, gitu. Jadi nanti ketika mungkin akan kembali mencalonkan diri sebagai calon wali kota Probolinggo, berarti kan harus melepas jabatannya sudah pasti ada di depan mata itu sebagai ketua DPRD ya, Mas ya? Kalau ketua pertimbangannya apa sih, Mas, gitu? Sebenarnya begini, sebelum ke situ, kalau pemilihan ketua DPRD kan ada mekanismenya di Partai Golkar. Jadi mekanisme itu ya berjalan sesuai mekanisme. Saya tidak bisa bicara, oh nanti kalau saya tetap di DPR, saya ketua DPRD, tidak bisa. Ada mekanisme yang harus dilalui di Partai Golkar. Tapi yang pasti kita dapat jatah kursi ketua DPRD. Ya pasti salah satu kader terbaik dari Partai Golkar yang akan duduk di sana. Kan seperti itu. Jadi tidak bisa berbicara serta-merta, oh saya di DPR, saya ketua, tidak bisa. Tapi kita pasti akan mendapatkan ketua DPRD itu. Yang kedua juga ya ini Mbak Amel juga harus tahu keseriusan kami dalam menghadapi pilkada ini. Kalau kami tidak serius ya kami tidak akan ya istilah ini jabatan yang sudah ada di depan mata kan begitu. Tidak perlu apa, sudah ada di depan mata, kita duduk sudah pasti menjabat di DPRD. Nah ini kita harus keluar dari zona nyaman itu, punya resiko yang lebih besar untuk maju di situ. Nah ini bentuk keseriusan kami. Dan ini demi rakyat Kota Probolinggo. Kalau saya berpikir saya pribadi, saya nggak akan maju. Kalau saya berpikir saya pribadi, sudah enak kok jabatan di depan mata kok. Ya mungkin ketua DPRD. Ego pribadi ya, Mas, iya, mungkin ketua DPRD juga sejajar dengan wali kota. Cuman perbedaannya kan wali kota punya palu kendali untuk bagaimana program-program kerakyatan ini bisa terbangun dan bisa dilaksanakan. Beda dengan di DPRD yang kan hanya mengusulkan saja, tidak bisa merealisasikan. Ya, Mas, jadi kami maju ini murni karena rakyat. Kalau karena saya sendiri saya tidak akan maju. Tapi karena pertimbangan yang besar kami dari keluarga kami, tadi Mbak Amel juga bicara sepintas bahwa Bapak kami, ayah kami Pak Zulkifli itu mulai dari awal perubahan dari seorang pengusaha ke politisi itu hanya untuk apa? Ingin membantu memakmurkan masyarakat. Karena program-program disitulah wali kota bisa andil 100%. Jadi yang salah pada saat program tidak jalan atau masyarakat merasa tidak merasakan programnya. Nah itu yang salah ya pemimpinnya siapa ya wali kota. Kalau saya jadi wali kota saya siap disalahkan kalau memang masyarakat masih ada yang merasa tidak ada keadilan di situ. Tidak bisa wali kota bilang, kan tidak bisa ini DPRD, tidak bisa. Dia harus berani. Kalau saya jadi wali kota, saya juga harus berani. Tapi saya yakin ke depannya, insya Allah, kalau saya nanti ini, ya bukan kalau, insya Allah saya ditakdirkan jadi wali kota, saya akan membangun komunikasi yang baik dengan DPRD, dengan jajaran samping, dan dengan ASN. Nah ASN ini penting ya, nanti seorang wali kota itu kan bapaknya ASN. Jadi harus ada transformasi ASN di Kota Probolinggo. Wajib menurut saya. Wajib. Kita harus mengembalikan bahwa right man in the right place. Jadi bukan hanya asal bapak senang. Kalau asal bapak senang pasti kacau. Jadi harus kita kembalikan tuh right man on the right place. Jadi dia ASN ini bisa, birokrasi ini bisa bekerja sesuai dengan kemampuan dia. Nggak apa-apa, kita dorong dia untuk bekerja maksimal. Tapi apa yang menjadi hak-hak mereka ya kita keluarkan, kita berikan. Karena memang ASN ini adalah pelayan ya bagi masyarakat yang akan bagaimana pelayanan di masyarakat itu bisa terlaksana dengan baik. Dan tentunya masyarakat biar semakin puas dengan pelayanan dari pemerintah Kota Probolinggo. Baik, terakhir Mas Fernanda, pernyataan penting dari seorang Fernanda Zulkarnain kepada masyarakat Kota Probolinggo. Ya saya rasa kita butuh keadilan, kesejahteraan yang merata. Insya Allah jika saya nanti ditakdirkan menjadi wali kota Probolinggo pada periode berikutnya, kita akan membawa itu bagaimana masyarakat bisa sejahtera, bisa adil, bisa rata dalam semua pembangunan yang
ada. Jadi mereka merasakan pembangunan yang sama. Dari utara ke selatan, dari barat ke timur, Bapak Ibu sekalian warga Kota Probolinggo akan merasakan keadilan yang merata. Baik. Ya, Mas Fernanda, sangat berkesan sekali dialog kita pada hari ini. Kami mendoakan semoga apapun yang tengah diperjuangkan oleh seorang Fernanda Zulkarnain dan tentunya dengan Partai Golkar nantinya bisa mendapatkan hasil yang terbaik itu Mas, dan kemudian bisa diberikan amanah oleh masyarakat Kota Probolinggo. Terima kasih. Yang terpenting sehat selalu buat Mas Nanda. Terima kasih. Sukses Mas untuk karir politiknya. Terima kasih. Dan jangan lupa nanti ketika jabat sebagai calon tidak calon lagi sebagai wali Kota Probolinggo, kita akan tagih janji-janji beliau dan program-programnya. Terima kasih Mas ya atas waktunya. Terima kasih. Baik. Ya, pemirsa, itu tadi sapa kandidat kami bersama dengan Fernanda Zulkarnain. Akhir kata saya Amelia Subandi berserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.